Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi pada mata kuliah zoonosis. Memasuki minggu ke-9, di mana minggu lalu kita sudah melakukan ujian tengah semester. Semoga nilainya bisa memuaskan dan dapat menjadi tambahan untuk akumulasi nilai akhir nantinya. Pada minggu ke-9 ini, insya Allah kita akan lanjut untuk materi dengan judul penyakit zoonotik oleh agen infeksi bakteri bagian pertama. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyakit zoonotik oleh agen mikotik atau agen cendawan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit zoonosis oleh agen infeksi bakteri. Bagian pertama, di mana bagian pertama ini kita akan membahas mengenai antraks, tuberkulosis atau disingkat TB atau disingkat TBC, brucellosis, dan Colibacillus. Oleh saya sendiri, Setiawan Putra Syah, Prodi Peternakan Universitas Sulawesi Barat. Oke, seperti biasa sebelum memulai perkuliahan, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah pada kesempatan kali ini. Insya Allah setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian dapat menjelaskan tentang gejala penyakit, penanganan dan pencegahan penyakit zoonosis oleh agen bakteri, dalam hal ini yaitu antraks, tuberkulosis atau TB atau TBC, brucellosis dan Colibacillus. Baiklah, kita mulai perkuliahan. Pertama kita mulai dari agen zoonotik penyakit antraks. Nah, seperti biasa definisinya, kita lihat dulu sinonimnya apa. Nah, sinonim dari antraks ini disebut juga malignant carbuncle atau Wool Sorters disease. Nah, ini karena penyakit yang ditemukan oleh Wool Sorters ini disebut juga radang kura atau radang limfa. Nah, karena yang bengkak adalah limpanya. Nah, makanya dikatakan radang limfa. Nah, jadi istilah dari penyakitnya itu diambil dari gejala yang timbul. Kemudian didefinisikan penyakit antraks ini sebagai penyakit hewan menular yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Nah, jadi antraks ini merupakan penyakit menular secara zoonosis, baik dari hewan ke hewan maupun hewan ke hewan, hewan ke manusia, dan manusia ke manusia. Nah, disebabkan oleh agen bakteri Bacillus anthracis. Jadi dia jenis bakteri Bacillus. Spesiesnya Bacillus anthracis. Antraks ini merupakan penyakit menular akut. Nah, dia akut ya, langsung cepat, yang dapat menyerang pada semua hewan berdarah panas. Nah, dalam hal ini hewan berdarah panas ini masuk manusia. Oke, kita masuk ke etiologinya. Nah, yang menyebabkan dari penyakit antraks ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi agen penyebab penyakit adalah bakteri spesies Bacillus anthracis. Nah, bakterinya jika dilihat dari slide culture di bawah mikroskop maka akan tampak seperti ini. Dia berbentuk batang, ukuran itu lebih kurang 1 sampai 1,5 mikron kali 3 sampai 8 mikron. Ukurannya seperti itu, sangat kecil.
bersifat anaerobik, jadi dia tumbuh pada kondisi yang ada oksigen, aerobik. Maka dia kalau di tempat anaerobik atau tanpa oksigen, maka dia sulit untuk tumbuh, bahkan tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang. Non-motil, ini non-motil tidak memiliki alat gerak seperti pada Escherichia coli. Nanti kita lihat Escherichia coli bedanya apa, ada alat geraknya. Ini tidak ada, non-motil, tidak bergerak. Kemudian bersifat gram positif. Nah, kalau gram positif, ini kalian sudah pelajari di dasar mikrobiologi ternak atau mikrobiologi hewan. Kalau pewarnaan gram positif, dia akan menghasilkan warna ungu, sedangkan gram negatif dia menghasilkan warna merah. Disebabkan karena karakteristik dari dinding sel mikrobanya, sehingga warnanya berwarna ungu. Makanya dikatakan gram positif, warna ungu. Nah, seperti ini ciri-ciri dari bakteri Bacillus anthracis. Nah, ciri khas dari Bacillus anthracis ini adalah dia dapat membentuk spora. Nah, spora itu bukan alat perkembangbiakannya seperti pada cendawan atau fungi atau jamur atau mikotik yang minggu-minggu sebelumnya kita jelaskan. Tidak. Tapi spora di sini digunakan sebagai alat pertahanan untuk bertahan hidup di luar induk semangnya, di luar inangnya. Nah, sehingga bakteri Bacillus anthracis ini dapat bertahan hidup, baik itu di dalam tanah, di udara, maupun di media-media lain. Bahkan di dalam tanah sendiri ini bisa hidup bertahun-tahun. Nah, ada yang mengatakan ada literatur yang mengatakan, referensi yang mengatakan bahwa bisa bertahan hidup sampai 60 tahun lamanya. Nah, makanya ini sangat berbahaya ya, jika suatu lingkungan sudah terpapar oleh Bacillus anthracis. Nah, bakteri ini ditemukan dalam bentuk vegetatif pada manusia dan hewan. Nah, bentuk vegetatifnya seperti ini ya. Nah, bila mana terpapar oleh oksigen dari bentuk vegetatif tadi itu, karena dia kan aerob tadi ya, dia membutuhkan oksigen untuk hidup, maka bentuk sporanya, bentuk spora yang dorman tadi itu akan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap agen fisik dan kimia. Nah, makanya spora antraks ini dapat bertahan sampai 60 tahun di dalam tanah kering. Nah, spora juga tahan dalam waktu yang sangat lama pada debu, kapas, bulu, kulit, serbuk tulang, pakaian, dan sebagainya. Nah, makanya kalau sporanya ini menempel pada bulu ternak misalnya, bulu domba wol misalnya, nah itu bisa menjangkiti atau bisa menular ke manusia. Nah, inilah zoonotiknya. Nah, cara penularannya nanti kita jelaskan. Nah, jelasnya sporanya ini bisa memungkinkan dia untuk bertahan hidup di luar induk semangnya, di luar hostnya, karena sporanya ini. Nah, distribusi geografis Bacillus anthracis ini tersebar luas di seluruh dunia, jadi hampir di seluruh dunia itu ada ditemukan kejadian penyakit. Di Indonesia sendiri ini pertama kali ditemukan pada tahun 84, ditemukan pada kerbau, hewan kerbau ini di Teluk Betung, Sumatera. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh Njavashe Koran namanya. Njavashe Koran, orang Belanda mungkin ya. Teluk Betung. Kemudian pada koran kolonial Verslag ini, koran Belanda zaman dulu ini tahun 85 kembali ditemukan di Buleleng. Ini Buleleng Bali ya. Kemudian di Rawas, Palembang, dan di Lampung.
dilaporkan. Namun di Bali ini sendiri, di Buleleng ini di Bali, dilaporkan ini selama 100 tahun antraks ini tidak pernah lagi terjadi. Nah, sehingga karena kan tadi referensinya itu sampai 60 tahun ya bisa bertahan, maka bisa dilaporkan bahwa Bali ini sudah merupakan daerah bebas antraks. Nah, makanya pemasukan hewan dan produk hewan di Bali ini ya harus di karantina dan wajib bebas antraks. Tidak boleh masuk ke antraks. Nah, untuk daerah antraks endemis di Indonesia sendiri ini ada 11 provinsi. Ada di DKI Jakarta. Nah, ini sudah di Jakarta ya. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Nah, ini Sulawesi Selatan mudah-mudahan tidak ada masuk di Sulawesi Barat. Tapi mungkin belum ada laporan ya. Tapi kalau ada yang melaporkan, tapi sampai sekarang sih belum ada dari dinas kesehatan, belum ada pelaporan bahwa Sulawesi Barat ada. Baru Sulawesi Selatan dan Papua. Kalau belum ada laporan berarti Sulawesi Barat ini masih merupakan daerah yang bebas antraks. Nah, cara penularan merupakan menyerang hewan berdarah panas. Nah, ini sudah tadi dijelaskan. Nah, yang paling rentan adalah herbivora. Herbivora adalah hewan memakan tumbuhan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda. Nah, ini semua adalah hewan-hewan yang paling rentan terhadap penyakit antraks ini, Bacillus anthracis. Hewan jenis babi ini juga dapat tertular, namun dia relatif lebih tahan. Nah, demikian juga dengan jenis anjing, relatif lebih tahan. Tapi pernah dilaporkan terjangkit oleh virus antraks ini babi dan anjing. Burung unta juga pernah dilaporkan tertular. Burung unta juga pernah menular dari hewan ke manusia dan sering menimbulkan kematian. Nah, inilah dikatakan kenapa dia zoonosis. Nah, ada yang bentuk yang parah, nah, ada yang bentuk yang ringan. Nanti dilihat. Nah, untuk bentuk antraks sendiri ini ada beberapa macam, bukan cuma satu, tapi ada 3. Nanti kita jelaskan. Itu penularannya ke hewan dan manusia. Makanya dikatakan zoonosisnya. Kemudian kita masuk ke siklus dan siklus penyebaran atau cara penularan penyakit. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, penyebaran dan penularan penyakit dari antraks ini ya, seperti ini siklusnya. Spora antraks ini yang ada di tanah, misalnya bertahun-tahun lamanya ini terekspos keluar, terpapar oksigen atau terpapar udara bebas, nah, bisa menempel di rumput misalnya, kemudian termakan oleh sapi. Nah, akhirnya sapi kemudian terjangkiti oleh oleh bakteri antraks. Nah, akhirnya hewannya sakit. Nah, bisa juga karena terhisap oleh sapi. Nah, hewannya sakit. Nah, dari sapi ini bentuk vegetatifnya pada sapi kan dari manusia juga bentuk vegetatif ya. Nah, dia bisa membentuk kembali spora jika keluar dari sapi. Misalnya keluar dari tetesan darahnya kah, atau dari susunya. Nah, dari susu sapi bisa ya. Dari daging misalnya jika tertular. Nah, dari situ, nah ini bisa keluar bentuk vegetative form. Nah, kemudian bakteri kontak dengan udara, ini akan membentuk spora lagi. Spora ini akan terbang, bisa masuk ke inhalasi. Inhalasi itu saluran pernapasan manusia. Nah,
membentuk antraks pernapasan. Kemudian bisa tertelan, nah, bisa tertelannya, dia masuk ke saluran pencernaan, antraks itu. Kemudian bisa kena kulit, terpapar kulit atau luka kulit yang luka. Nah, maka dia masuk, sporanya ini ya masuk ke dalam kulit melalui luka yang diderita manusia. Bisa juga dari lalat atau serangga yang terinfeksi. Nah, lalat misalnya mengisap darah dari sapi yang terinfeksi. Nah, ini sudah terinfeksi dari hewannya, kemudian menggigit kulit manusia. Nah, itu juga bisa mengakibatkan penularan antraks ke manusia. Nah, jadi seperti ini siklus dari penularan antraks pada hewan dan manusia, utamanya pada hewan ternak ya, hewan peliharaan. Nah, untuk yang bentuk kulit ini dikaitkan dengan inokulasi bakteri pada saat pengulitan atau pemotongan hewan atau akibat adanya kontak dengan kulit atau wool. Nah, ini contohnya biasanya pada pekerja-pekerja di RPH. Nah, pekerja RPH itu misalnya menguliti sapi, nah kemudian ternyata sapinya ada bakteri Bacillus anthracisnya, nah ini biasanya terpapar. Kemudian bisa juga wool itu ya tadi saya bilang, karena melengket di bulu wool domba, nah ini bisa juga terpapar ke manusia di kulit atau tertelan, tidak sengaja tertelan atau masuk ke saluran pernapasan. Nah, kalau saluran pernapasan itu namanya antraks bentuk pulmonari. Nah, ini karena inhalasi ya, inhalasi. Adapun yang tertelan ini biasanya berasal dari kontak dengan hewan peliharaan atau hewan-hewan liar yang ada di sekitar rumah. Nah, bisa juga mencemari makanan kemudian tertelan. Bisa juga dari susu sapi yang dihasilkan yang terkontaminasi bakteri antraks. Nah, bisa jadi. Nah, ini ada beberapa siklus penyebaran antraks di lingkungan. Oke, kejadian pada hewan. Nah, kejadiannya akut, sudah tadi jelaskan. Begitu pula pada manusia, ini akut juga. Hewan mati tanpa diikuti gejala klinis. Nah, langsung tuh. Kalau hewan, nah ini kadang disertai dengan adanya pendarahan, ini keluar darah di lubang-lubang sekresi, misalnya di lubang hidung, di anus, bisa juga di kelenjar kulitnya. Nah, itu biasanya keluar seperti itu. Kemudian gejala umumnya ini pembengkakan pada leher, dada, lambung, dan alat kelamin luar. Nah, biasanya demam tinggi disertai dengan kesulitan bernapas, sempoyongan, lemah, dan kematian yang cepat. Jadi akutnya di daerah enzootik. Nah, enzootik itu merupakan penyebaran penyakit yang secara terus-menerus dalam suatu daerah atau dalam suatu populasi, tetapi tidak tersebar secara cepat. Tapi dia terus-menerus. Nah, itu daerah enzootiknya. Beda dengan pandemik. Kalau pandemik itu cepat dari suatu negara ke negara lain. Kalau enzootik tidak, dari suatu daerah saja. Terus-menerus dan tidak berlangsung cepat. Hewan mati tanpa gejala harus dicurigai terhadap antraks dan tidak boleh dilakukan bedah bangkai. Nah, ini kapan dilakukan bedah bangkai? Maka kemungkinan besar spora bakteri yang ada di darah itu bisa terpapar udara, jadi oksigen, maka dia akan membentuk spora. Jika spora terbentuk akan, nah itu bisa berterbangan kemana-mana dan bisa menjangkiti siapa saja yang ada di dekatnya, mau manusia mau hewan. Nah, bisa terbawa oleh orang yang membedah bangkai ini atau hewan yang ada di sekitarnya. Tanah yang ada di sekitarnya juga bisa menjadi media untuk
bertahan hidup. Preparat ulas, darah dapat diambil dari darah yang keluar melalui lubang hidung atau anus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kalau ada dicurigai, preparatnya itu bisa diambil dari itu lubang hidungnya atau lubang anusnya yang keluar darah. Tidak usah dibedah, tidak boleh berbahaya. Apalagi daerah enzootik ya, daerah yang memang selalu terjadi dilaporkan penyakit antraks. Nah, penyakit pada hewan, gejalanya ada beberapa macam. Pada sapi, kerbau, kambing, dan domba, ini akut, menimbulkan kematian mendadak. Sama yang tadi, demam, gelisah, berputar-putar, bernapas berat, dan cepat. Tremor itu getar, bergetar, gemetar, ya. Tinja dan urin bercampur darah, konvulsi dan mati. Nah, ini mati ya. 4. Keluar darah dari lubang-lubang kumlah. Nah, lubang kumlah itu bisa lubang mulut, anus, lubang hidung, dan vulva. Vulva vaginanya ya, keluar darah dari lubang-lubang kumlah, lubang sekresi. Itu tanda ciri-cirinya pada sapi. Kemudian pada hewan kuda, sama akut juga, demam tinggi, pembengkakan di daerah leher, pundak, perut, dan skrotum. Skrotum ini testisnya ya. Skrotumnya ini pembungkuk testis, jadi membesar skrotumnya. Pernapasan berat, terengah, hewan biasanya mati dalam 2-3 hari. Ini cepat sekali ya, akut. Nah, pada babi, antraks pada babi bersifat subakut dan kronis. Nah, pada babi berbeda. Kalau pada babi dia tidak akut ya, tidak langsung mati, tapi dia subakut. Jadi ada yang agak lama kemudian meninggal, bahkan ada yang kronis itu penyakit tahunan, bisa bertahun-tahun baru meninggal. Pembengkakan pada daerah kerongkongan, kepala, muka, dan dada sehingga kesulitan makan dan bernafas. Anoreksia itu kurus, muntah-muntah. Kalau masuk makan, muntah lagi. Nah, ini muntah. Anoreksia. Jadi dia kurus. Diare yang kadang-kadang berdarah dan konstipasi. Nah, jadi beraknya berdarah dan konstipasi. Konstipasi itu sulit buang air. Nah, antraks dapat terjadi pada anjing liar yang makan bangkai hewan yang mati karena antraks. Nah, ini biasanya anjing-anjing liar yang kemudian mendapatkan bangkai hewan di hutan misalnya, ini ternyata ada antraksnya. Nah, ini anjing liar juga kena. Atau sapi yang tidak dikubur, ternyata mati tiba-tiba kena antraks. Nah, bisa juga terserang anjing liar. Penyakit yang bersifat kronis dengan gejala pembengkakan pada tenggorokan dan perut anjing liar ya. Pada lidah dan gusi dapat terlihat lesi karbunkel. Nah, jadi ada lesi di bagian gusinya. Nah, itu tadi pada hewan. Kemudian kejadian pada manusia. Ini penularan melalui kontak dengan hewan yang terkena antraks. Nah, jadi itu tadi ada beberapa sebenarnya. Pertama, kontak bisa melalui dagingnya, tulangnya, kulitnya maupun kotoran. Sebenarnya ada 3 macam di sini kejadian pada manusia. Bisa berupa inhaled anthrax namanya, bisa cutaneous anthrax, bisa gastrointestinal anthrax. Nah, untuk inhale ini yang namanya inhale pasti melalui pernapasan darah. Jadi spora anthrax terhirup dan masuk ke dalam saluran pernapasan. Makanya yang diserang adalah organ-organ bagian pernapasan. Kemudian ada juga cutaneous anthrax. Ya, cutaneous adalah kulit. Spora anthrax yang masuk melalui kulit yang terluka. Jadi kalau ada luka kena spora anthrax, nah itu bisa menyebabkan antraks. Proses masuknya spora ke dalam manusia sebagian besar merupakan cutaneous anthrax. Nah, ini ada 95% kasus. Kemudian gastrointestinal anthrax ini akibat tertelan, termakan. Nah, misalnya berasal dari daging hewan yang dikonsumsi tidak dimasak dengan baik. Nah,
sehingga masih mengandung spora dan termakan. Bisa juga karena minum susu, susu dari sapi yang mengandung spora dari Bacillus anthracis ini, karena berasal dari hewan penderita antraks, tidak ditahu, kemudian tidak dipanaskan dengan baik, atau bahkan tidak dipasteurisasi atau tidak dipanaskan, nah ini bisa termakan, masuk ke saluran pencernaan manusia. Dan itu bisa mengakibatkan tertularnya manusia dengan penyakit antraks ini. Nah, penyakit pada manusia ini ada gejalanya, bisa mual, pusing, muntah, tidak nafsu makan. Kemudian muntahnya berwarna coklat atau hitam, buang air besar berwarna hitam, sakit perut yang sangat hebat melilit. Nah, jadi kalau ada yang sakit-sakit yang ada gejalanya seperti ini harus diwaspadai ya, jangan sampai antraks. Suhu badan meningkat, bisul merah kecil yang nyeri, ya ini pada kulit ya, bisul merah yang kecil, lesi di kulit, membesar menjadi borok, nah jadi bernanah ya, biasanya bundar itu, nanti ada fotonya, pecah menjadi sebuah luka, kemudian jaringan di sekitar membengkak, dan lesi gatal tetapi agak terasa sakit, nah jangan sampai dikira bisulan ya, ternyata antraks, mirip bisul. Nah seperti ini penampakannya pada manusia. Nah ini antraks ya, nah, seperti ini. Nah, yang sampai ada yang pernah menderita seperti ini ya, ini karena penyakit antraks ya. Nah, jadi hati-hati, utamanya daerah yang pernah dilaporkan adanya kasus antraks. Nah, karena antraks ini kalau dikubur kalau misalnya ada sapi yang terkena antraks kemudian dikubur, dikasih kapur, nah itu harus diberikan tanda itu bahwa daerah sini ada penguburan hewan-hewan yang terkena antraks. Nah, kapan tidak seperti itu? Sampai 60 tahun ada aktivitas di atasnya, misalnya ada yang menanam, misalnya menanam pohon, atau bercocok tanam, menanam tumbuh-tumbuhan, tanaman sayur misalnya. Nah, kemudian tanamannya tumbuh. Nah, tanamannya ini bisa menyebabkan terbukanya tanah yang mengakibatkan keluarnya spora dari antraks. Nah, makanya petani kebun, nah ini biasanya rentan terkena, apalagi di kulit seperti ini. Dan itu bisa juga terhisap atau termakan. Ini yang berbahaya. Nah, cara pencegahannya seperti apa? Pencegahan penularan penyakit ini, ternak sakit dan ternak sekandang ini harus diisolasi dan diberi pengobatan. Makanya kalau sudah ada yang dicurigai menderita antraks atau sakit, ini harus diisolasi, dipisahkan dari ternak yang lain, kemudian diobati. Nah, ini karena bakteri ya, bakteri itu ada obatnya antibiotik, sedangkan kalau virus itu tidak ada. Ini bakteri, jadi bisa diobati. Semua karkas dari hewan yang mati karena antraks atau yang dicurigai antraks ini dilarang untuk disembelih atau dipotong atau dibuka. Nah, itu yang saya tadi bilang, karena kapan disembelih, dipotong atau dibuka ini akan mengakibatkan bakteri yang bentuk vegetatif ini terpapar udara sehingga dapat berubah bentuk menjadi spora. Nah, spora inilah yang kemudian menjadi bentuk yang dapat berpindah ke satu spesies ke spesies lainnya, baik ke hewan lain maupun ke manusia. Ini harus hewan yang mati ini tidak boleh dibuka atau disembelih atau dipotong, ini harus segera dibakar. Nah, buat lubang dibakar, termasuk peralatan yang terkontaminasi bangkai ikut dibakar. Nah, semua peralatan ikut dibakar. Nah, setelah dibakar, jika tidak memungkinkan, dikubur sama. Nah, dikubur dengan kedalaman 1-2 meter. Nah, ini harus dikubur ya dalamnya 1-2 meter, bukan cuma setengah meter. Nah, berbahaya. Nah, setelah dikubur ini permukaan tanah atau peralatan yang terkontaminasi yang tidak mungkin dibakar ini disemprot dengan desinfektan.
misalnya formalin 5% atau ditaburi dengan kapur di bagian atasnya ya. Setelah itu diberikan tanda bahwa daerah sini pernah dikubur ternak itu yang mengalami antraks, agar tidak ada kegiatan bercocok tanam di lahan tersebut karena berbahaya. Pergerakan ternak dari dan ke wilayah tertular antraks dibatasi dan dihentikan dengan vaksinasi pada semua hewan rentan di wilayah endemik antraks. Nah, harus vaksinasi ya. Apabila ada masyarakat yang tertular antraks, agar segera berobat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Pengobatannya seperti apa? Nah, untuk hewan penderita diinjeksi dengan antiserum dengan dosis kuratif 100-100 ml. Bisa juga penyuntikan antibiotika atau kemoterapi hewan. Sedangkan untuk manusia bisa diberikan antibiotik, ini penisilin. Antibiotik ini bisa membunuh spora, mematikan spora atau membunuh bakteri ya. Vaksinasi pada pekerja yang berisiko, makanya pekerja-pekerja di PH ini sebaiknya divaksin antraks karena sangat berisiko tertular. Kemudian hindari kontak dengan binatang yang terinfeksi dan produknya. Obati luka secepatnya jika ada luka. Berikan disinfektan pada wool atau rambut impor. Nah, ini yang biasa wool impor ini biasanya di di pelabuhan itu. Nah, biasanya disemprot disinfektan. Isolasi pasien yang terinfeksi dengan bersama-sama melakukan disinfeksi. Nah, ini harus diisolasi ya semua yang terinfeksi dan bersama-sama didesinfeksi. Nah, itu tadi seputar antraks. Kita lanjut ke tuberkulosis atau disingkat TB atau disingkat TBC, sama saja. Nah, mulai dari definisinya, sinonimnya disebut juga BTB atau bovine tuberculosis. Bovine ini sapi ya. Sapi, tuberkulosis ya, tuberkulosis. Nah, jadi disebut juga tuberkulosis sapi atau bovine tuberkulosis. Kenapa demikian? Karena ya sumber penyakitnya yang memang berasal dari sapi ya, pertama ditemukan, kemudian menular ke manusia. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular dan kronis. Nah, dia menahunnya kronis. Kalau yang antraks tadi kebanyakan akut, nah ini sendiri adalah kronis. Kronis itu menahunnya, beda dengan akut. Akut itu cepat. Prosesnya cepat dan cepat mengakibatkan kematian. Gejalanya cepat muncul dan cepat mengakibatkan kematian. Berbeda dengan tuberkulosis, dia kronis. Nah, disebabkan oleh genus Mycobacterium. Nah, Mycobacterium ini ada beberapa macam, yang di manusia dan yang di sapi. Nah, kita lanjut etiologinya. Nah, penyebabnya ini ada dua. Pada manusia adalah Mycobacterium tuberculosis, sedangkan pada sapi adalah Mycobacterium bovis. Namun, agen utama penyebab zoonosis adalah Mycobacterium bovis ini. Nah, bakteri TB atau tuberkulosis atau TBC tidak membentuk spora. Nah, berbeda dengan antraks itu ya, dia membentuk spora sebagai pertahanan dan daya tahan dia terhadap lingkungan. Sedangkan untuk yang Mycobacterium tuberculosis ini, dia menghasilkan di dinding selnya ini berlapis lilin. Nah, dia ada lapis lilin di dinding selnya sehingga menyebabkannya bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim. Nah, ini pewarnaannya, dia berwarna merah. Beda tadi dengan yang antraks itu berwarna ungu, gram negatif, gram positif, gram negatif. Nah, sedangkan ini adalah gram positif karena dia berwarna merah. Nah, begitu. Oke, lanjut. Nah, pada jaringan paru-paru yang sudah membusuk pun, nah, ini bakteri masih bisa bertahan berbulan-bulan. Nah, dan dia tidak akan mati dengan sinar matahari. Nah, jadi kalau ada paru-paru yang terpapar, nah, jadi organ yang diserang ini adalah paru-paru. Kalau antraks tadi adalah limpa, kayak dikatakan radang limpa. Kalau ini paru-paru ya,
terbentuk benjolan-benjolan di paru-paru. Nah, ini bintik-bintik di paru-paru, bintil-bintil di paru-paru ya. Nah, dia akan mati oleh pemanasan 100 derajat Celcius selama 5 sampai 10 menit atau pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, makanya dengan pasteurisasi ini di susu misalnya, atau pemanasan daging, pasteurisasi adalah pemanasan di bawah suhu 100 derajat Celcius selama beberapa menit. Nah, kalau 60 derajat Celcius 30 menit, kalau naik lagi suhunya misalnya 70 derajat Celcius, maka bisa membutuhkan waktu kurang dari 30 menit. Itu sudah bisa membunuh dari bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, distribusi geografis tersebar luas di seluruh dunia dengan variasi yang cukup besar di antara satu wilayah dan negara. Nah, jadi banyak macamnya ya, variasinya banyak di berbagai wilayah dan negara. Nah, untuk kejadian Indonesia, ini dilaporkan di Ngawi, Jawa Timur tahun 1988, dan di Jawa Barat ada 3 kasus di tahun 94, di Bangli dan Bali ini 2,22%, 145 ini tahun 2013. Nah, ini yang kejadian di Indonesia. Nah, bagaimana siklus penyebaran dan cara penularan penyakitnya? Nah, seperti yang disebutkan tadi adalah reservoir utamanya adalah Mycobacterium bovis. Bukan Mycobacterium tuberculosis ya, tapi Mycobacterium bovis yang berasal dari sapi, yang dapat menginfeksi kepada banyak spesies mamalia. Nah, ini termasuk manusia. Nah, rutenya seperti apa ya? Rutenya seperti ini. Nah, biasanya dari tuberkulosis sapi. Nah, ini bisa ditularkan ke sapi yang lain. Mainly utamanya melalui airborne, dari udara ya. Misalnya dia batuk, kemudian mengeluarkan bakterinya itu dari batuknya, kemudian dihirup lagi oleh sapi yang lain. Nah, itu bisa terkontaminasi. Bisa juga digestive route. Misalnya suckling calves atau anak-anak sapi yang menyusui ke induknya. Dia menyusui ke induknya, ternyata induknya ini menderita tuberkulosis, maka anak yang minum susu ini akan tertelan bakteri tuberkulosisnya, maka dia pun akan menderita. Nah, begitu pula ke manusia. Nah, ini bisa diakibatkan oleh digestive route atau rute makanan atau tertelan. Ini dikarenakan meminum susu mentah atau produk-produk susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, pasteurisasi itu adalah proses pengawetan atau pengolahan susu dengan memanaskan susu di bawah suhu 100 derajat Celcius selama beberapa menit. Kalau 60 tadi itu 60 sampai 100, nah bisa di bawah 30 menit tadi itu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini biasanya susu-susu mentah seperti itu dapat mengakibatkan tuberkulosis. Nah, manusia juga bisa menularkan ke sapi. Nah, jika manusia menderita tuberkulosis kemudian batuk, itu gejalanya kan batuk-batuk itu TBC. Nah, kemudian dihirup oleh sapi, nah ini bisa terkena juga, terinfeksi juga sapinya. Nah, dari sapi ke hewan lain, mamalia lain juga bisa, baik itu kucing, kemudian baik itu kucing, anjing, kemudian kambing, babi, bisa juga terserang. Nah, biasanya melalui penularan lewat udara. Airborne disease ya, dia airborne disease. Seperti ini siklusnya penularan dari penyakit TBC atau TB, tuberkulosis. Nah, kejadian pada hewan ini, pada sapi tidak ada gejala spesifik tahap stadium awal. Ya, karena masih stadium awal ya, namanya juga penyakitnya tidak akut.
Jadi gejalanya itu lama baru terlihat. Nah, bila penyakit berlanjut, maka sapi akan menunjukkan batuk menetapnya. Jadi sapi juga batuk ya, nah, karena organ yang diserang adalah paru-paru. Dia akan ada terjadi anoreksia, nah, dia kurus ya, muntah biasa itu kurus, dan kondisi badan sangat menurun disertai pembengkakan kelenjar limpa. Jadi kelenjar limpanya yang membengkak. Kemudian pengerasan ambing. Nah, ini ambingnya mengeras karena ini kena juga ya ambing, selain paru-paru tadi bengkak limpa. Ini limpa bengkak karena proses proses imun, sistem imun yang dilakukan oleh kelenjar limpa, makanya limpanya bengkak. Karena ini mau dimusnahkan oleh sistem imun tubuhnya. Nah, selain itu ambingnya juga ikut mengeras karena adanya jaringan ikat ini sering ditemukan. Pengerasan ambing karena adanya jaringan ikat ini pada jaringan ambing. Pada saat itu kuman atau mikroba ini dapat terlihat dalam sekreta dan ekskreta. Nah, jadi di sekresinya, di fesesnya, kemudian di air kencingnya, bisa juga di air susunya, bisa juga di air susu. Bisa dilihat mikrobanya. Jadi kalau misalnya diisolasi, dibuat preparat, dilihat mikroskop, ini bisa terlihat ada mikroba Mycobacterium tuberculosisnya atau Mycobacterium bovisnya. Diagnosisnya ini bisa menggunakan uji tuberkulin. Nah, uji tuberkulin adalah suatu uji yang dilakukan untuk menguji apakah ternak menderita penyakit TBC atau tidak. Nah, pada hewan seperti ini paru-parunya ya. Kalau dibuka seperti ini ada bungkul-bungkul nih, bintik-bintik seperti ini dalam paru-paru. Ini karena kolonisasi mikroba ya, Bacterium bovis ini di dalam paru-paru. Begitu pula pada ambing, ini kelenjar susu ya, kelenjar mamai pada sapi. Jika normal akan terlihat seperti ini tidak ada bungkul-bungkulnya ya. Sedangkan jika menderita penyakit TBC, maka ambingnya akan seperti ini. Ini ada bungkul-bungkulnya seperti ini ya. Cuman ini hasil foto jadi tidak terlalu kelihatan, tapi bisa dilihat dari tanda panahnya itu bungkul-bungkul. Nah, dia ini bungkul dan mengeras. Nah, ini adalah ambing dari sapi yang menderita penyakit tuberkulosis. Nah, seperti ini juga. Ini ada ini ya. Ini semua adalah paru-paru dari hewan yang terjangkit tuberkulosis. Penderita tuberkulosis. Nah, kejadian pada manusia biasanya masa inkubasinya 4 minggu sampai beberapa tahun. Nah, ini ya, makanya dikatakan penyakitnya itu kronis, menahun, karena masa inkubasinya sangat lama. Lesi primer pembesaran kelenjar limpe di leher. Jadi kelihatannya di leher bengkak kelenjar limpanya karena aktivitas daya tahan tubuh itu. Demam, penurunan berat badan, nyeri perut, nyeri tekan perut, lesi tulang, nah itu sakit juga di tulang, dan sendi, sakit sendi, lesi genitouriner, meningitis dengan tanda neurologis. Infeksinya bisa serupa dengan tuberkulosis pernafasan. Nah, sama dengan tuberkulosis pernafasan dengan tuberkulosis tulang. Jadi ada juga TBC tulang ya. TBC tulang ini diderita oleh Habibie. Nah, jadi Habibie ini pernah itu menderita TBC tulang ya. Nah, ini tulangnya yang kena. Nah, jadi bukan cuma pernapasan, tulang juga bisa. Nah, kemudian infeksi ulang dapat terjadi ya. Jadi misalnya sudah diobati dan pengobatannya ini menggunakan antibiotik dan harus dikonsumsi selama minimal 6 bulan. Jika putus 1 hari saja, ini akan diulangi lagi minumnya dari awal sampai 6 bulan. Karena dikhawatirkan resistensi dari mikroba
dari Mycobacterium tuberculosisnya. Nah, sehingga kemungkinan besar dapat terjadi infeksi ulang. Ini yang berbahaya. Nah, untuk terapi pengendalian dan pencegahan pada hewan, dapat dilakukan pengobatan dengan pemberian INH atau streptomycin. Nah, streptomycin ini antibiotik. Nah, ini sering sekali efektif. Sapi penderita yang kurus di eutanasia dan dibakar. Eutanasia itu disuntik mati ya, tidak dipotong, tapi disuntik mati. Jadi tidak keluar darahnya. Kemudian dibakar. Hewan yang diduga menderita isolasi, disingkirkan, dan dilakukan pemeriksaan diagnostik. Apakah betul menderita TBC atau tidak. Nah, jika sudah menderita, ya dia eutanasia dan dibakar. Kan tidak bisa lagi dimakan ya, berbahaya. Nah, terapi pada manusia untuk menghindari penularan dari manusia, maka pekerja di RPH ini juga pekerja di RPH juga rentan ya, dan peternak sapi perah. Nah, jadi dua itu ya. Kalau ini bisa dari dagingnya, bisa dari susunya. Nah, harus bebas menderita TBC. Nah, jadi pekerja-pekerja RPH dan sapi perah ini tidak boleh menderita TBC. Kenapa? Karena jika pemerahnya atau pekerja di RPH menderita TBC, maka dapat menularkan ke makanan atau susu. Nah, dan itu akan berbahaya untuk konsumen. Nah, bisa juga ditularkan ke sapinya. Nah, kalau sudah batuk-batuk, nah itu berbahaya, kena sapi. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan vaksinasi BCG. Ini vaksin untuk penyakit TBC. Nah, susu harus dimasak dengan baik sebelum diminum. Jadi minimal dipasteurisasi susunya. Jadi jangan biasakan minum susu mentah. Karena susu mentah itu pertama mikrobanya banyak. Nah, kita tidak tahu mikroba apa saja yang ada di dalamnya. Meskipun ada kebiasaan bahwa minum susu mentah itu dapat membangkitkan libido dan segalanya. Nah, itu harus dihindari ya, karena kita tidak tahu jenis mikroba apa yang bisa terbawa pada susu yang mentah. Nah, jika sudah dipasteurisasi, maka mikroba-mikroba yang kebanyakan patogen, biasanya mikropatogen itu rentan terhadap pemanasan ya. Jarang yang kecuali tadi antraks itu. Kalau antraks itu sudah tidak bisa lagi. Kalau brucellosis ini masih bisa dipasteurisasi ya, karena dia mati pada suhu di atas 100 derajat Celcius tadi itu. Selama berapa menit tadi itu? Selama 5-10 menit. Nah, itu bisa mati. Jadi dengan pemanasan 100 derajat Celcius 5-10 menit, nah itu sudah mati mikrobanya. Atau 60 menit dengan waktu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, bisa juga itu masuk pasteurisasi yang low temperature long time. Nah, temperatur rendah dengan waktu yang rendah. Oke, saya rasa itu. Kemudian ya, oke, itu tadi yang TBC. Kita lanjut ke brucellosis. Yang ketiga ya. Ini agak panjang ya. Sabar saja. Kita mulai dari definisi. Disebut juga demam undulan atau demam Malta, demam Gibraltar, demam Mediterranean. Nah, ini karena ditemukan banyak penderita di daerah Mediterania ya, makanya dikatakan demam Mediterranean. Kemudian keguguran menular atau keluron menular sama saja. Kemudian demam abortus karena sapinya demam, orangnya demam, dan menderita keguguran. Penyakit Bang atau Bang disease, nah ini karena pertama kali ditemukan oleh Bang ini ya. Si Banks ini yang pertama kali menemukan. Pada sapi, ini yang pada sapi, sedangkan pada manusia itu pertama kali ditemukan oleh
Bruce namanya. Makanya diberikan nama brucellosis. Bruce karena ditemukan oleh si Bruce pada manusia. Sedangkan pada sapi ini yang pertama menemukan si Bang ini. Makanya katakan Bang disease pada sapi. Atau dikatakan juga epididymitis ini pada domba. Nah, ini adalah sebutan-sebutan dari penyakit brucellosis. Sama semua. Nah, brucellosis merupakan penyakit keluron atau penyakit keguguran atau abortus menular yang disebabkan oleh agen infeksi dari genus bakteri Brucella sp. Genusnya ini berbeda tergantung dari host atau inang atau hewan yang dijangkiti. Nah, jadi berbeda ya Brucella-nya ini. Ada beberapa spesies. Kita lihat di sini ada 6 spesies. Dari genus bakteri Brucella sp yang mengakibatkan penyakit pada hewan. Begitu pula dengan manusia. Ada Brucellosis melitensis, ini pada domba, kambing, dan kerbau. Brucellus abortus pada sapi. Brucellus suis pada babi. Brucellus neotamae ini pada tikus. Nah, ini di tikus daerah gurun ini. Kemudian Brucellus ovis pada domba dan Brucellus canis pada anjing. Jadi beda-beda ya, beda-beda spesies, beda hewan yang dijangkiti atau beda hostnya, beda inangnya. Nah, bakteri ini berbentuk kokobasil. Kokobasil itu tidak terlalu panjang kayak basil dan tidak bulat juga. Nah, jadi sedang antara bulat dan batang. Nah, dia kokobasil. Dengan panjang 0,5 sampai 2,0 mikrometer. Mikrometer, ya, kecil sekali ya. Lebar 0,4 sampai 0,8 mikrometer. Itu bisa dilihat tanpa mikroskop. Bersifat gram negatif. Nah, ini dia gram negatif. Jadi kalau dilakukan pewarnaan gram, maka dia akan berwarna ungu seperti dengan Bacillus anthracis tadi. Sedangkan kalau yang brucellosis kan berwarna merah. Sedangkan ini berwarna ungu. Dari genus Brucella sp. Dia Brucella sp ini spesiesnya, ini genusnya. Tidak bergerak, jadi dia tidak ada motilnya, tidak ada rambut geraknya. Jadi dia tidak bergerak, jadi diam saja, statis tempatnya, tidak membentuk spora, dan hidup dalam keadaan berudara atau aerob. Jadi dia tidak ada spora, tidak ada lapisan lilin seperti yang di brucellosis dan antrakis. Dan dia hidup dalam keadaan aerob. Jadi kalau tidak ada udara, maka dia tidak bisa hidup. Brucella. Nah, distribusi geografisnya, penyebaran penyakit brucellosis ini hampir terjadi seluruh dunia, sama semua ya, antraks dengan tuberkulosis sama juga dengan brucellosis. Ini penyebaran spesies Brucella serta biotipenya bervariasi di wilayah di dunia. Nah, ini sangat bervariasi. Brucellus abortus memiliki penyebaran paling luas. Brucellus melitensis dan Brucellus suis tersebar secara tidak teratur. Nah, jadi paling banyak sebenarnya ya Brucellus abortus yang menyerang sapi ini. Keguguran pada sapi. Nah, sumber penularan utama adalah cairan kelahiran atau cairan dari vagina atau vulva sapi. Kemudian dari pedet yang mati atau dari plasenta. Nah, masih ada sebenarnya sumber penularan lain, termasuk dari susu yang dihasilkan, ini bisa juga sama dengan antraks dan brucellosis tadi, dari susu juga bisa. Nah, makanya ini perlu sekali dilakukan pemanasan atau pasteurisasi pada susu, karena terlalu banyak mikroba yang bisa ditularkan melalui susu yang mentah, yang tidak boleh dikonsumsi mentah. Pada manusia misalnya terjadi pada kelompok pekerja di rumah pemotongan hewan. Nah, lagi-lagi yang di RPH, pedagang, dan dokter hewan. Nah, ini potensi semua. Jadi ini adalah kelompok golongan-golongan pekerja yang rentan terhadap penularan dari brucellosis. Infeksi terjadi akibat kontak pada saat penanganan fetus,
atau kontak dengan sekresi vagina hewan ini ya, dengan ekskreta atau karkas dari hewan yang terinfeksi. Jadi itu semua sumber-sumber infeksi ya, sumber-sumber penularan dari penyakit brucellosis ini. Mikroorganisme akan masuk melalui kulit. Nah, ini dari ini tadi ya. Nah, dari ini kemudian dia mengenai kulit ini, dia akan masuk ke kulit yang abrasi. Demikian juga halnya dengan membran mukosa. Ini termasuk konjungtivanya melalui tangan. Jadi masuk juga di tangannya, ini berbahaya. Makanya menangani hewan-hewan keguguran, nah ini harus paling tidak pakai alat pelindung diri, APD atau gloves. Dan setelah ditangani ini harus mengutamakan kebersihan, cuci tangan, mandi kalau perlu. Prevalensi penyakit pada rumah potong hewan ini cukup tinggi di antara staf karyawan. Nah, jadi dari hewan-hewan yang menderita brucellosis ini dia akan menularkan ke pekerja yang menangani, dan pekerja yang menangani ini bisa menularkan lagi ke staf-staf karyawan ini. Nah, jadi penularan dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Ini zoonosis ya, ini berbahaya. Penularan dapat juga melalui konsumsi air susu yang mengandung mikroba Brucella sp. Jadi makanya susu harus wajib dipasteurisasi. Nah, jadi minumlah susu pasteurisasi atau susu ultra high temperatur UHT yang kemasan itu lebih bagus dibandingkan susu yang mentah. Tidak boleh, karena kita tidak tahu jenis mikroba apa yang ada di dalam susu. Nah, susu seperti itu karena ya kadar gizinya atau komposisi gizinya lengkap ya, makanya ya mikroba juga senang tumbuh di susu. Bukan cuma kita ya yang senang minum susu, mikroba juga senang tumbuh. Siklus penyebaran dan cara penularannya ini ada beberapa macam ya. Dari sapi, kalau hostnya sapi, Brucellosis abortus ini paling banyak ini ya. Host pest-nya ini bisa domba, kambing, babi, kuda, anjing, manusia, termasuk manusia lah. Ungulet liar, ini semua adalah host pest-nya. Bukan cuma sapi ya. Sapi adalah spesies utama, ini bisa juga menjadi host pest. Gejala klinisnya ini abortus pada 5 bulan kebuntingan. Ini kegugurannya. Misalnya pada 5 bulan kebuntingan. Cara penularannya bisa dari makanan tertelannya ingestion. Kemudian beberapa veneral. Veneral ini adalah cairan kelamin atau cairan dari hasil abortusnya, dari hasil kegugurannya. Nah, ini terjangkit secara tidak sengaja melalui ini. Kemudian penyakit pada manusia, ini undulan fever. Undulan fever itu demam yang tidak menentu, dikontrol dengan antibiotika. Undulannya tidak menentu, kemudian dapat diobati dengan antibiotik. Kemudian pada Brucellosis melitensis, nah ini adalah menjangkiti domba, kambing, dan kerbau. Hospes lainnya sapi, babi, anjing, manusia, dan unta. Jadi manusia bisa juga kena ya. Namun spesies utamanya ini adalah domba, kambing, kerbau. Abortus pada trimester akhir. Nah, jadi ini sudah trimester akhir. Lahir lemah, mastitis pada kambing ini. Penularan dari termakan ya, ingestion. Dari termakan penyakit pada manusia ini Malta fever. Ini fatal pada manusia, namanya demam Malta. Sedangkan Brucellosis ovis ini hospes utamanya domba. Nah, namun ini jarang terjadi abortus keguguran jika ovis. Kemudian Swiss ini pada babi, Brucellosis pada babi. Hospes lainnya bisa sapi, kuda, anjing, rinder, kerbau. Ini terjadi abortus dan infertilitas. Nah, ini malah tidak subur ya, tidak bisa bunting. Penularannya melalui ingestion, makan, dan
kontaminasi cairan kelamin vagina menyebabkan kematian pada manusia. Nah, ini berbahaya sekali ya. Nah, hati-hati. Kalau lagi demam ini langsung mati. Brucellus canis ini pada anjing. Kasus lainnya ini adalah manusia. Jadi semua manusia bisa terserangnya kecuali ini yang opis ini. Semua manusia bisa terserang. Oh, opis dan ini. Oh, tapi ada juga ya manusia ini kalau terserang berbahaya. Nah, mungkin tidak jadi host tapi langsung mati ini. Manusia abortus pada 40-60 hari. Nah, ini keguguran juga pada manusia ya. Ini karena cara penularannya melalui cairan kelamin, penyakitnya ringan pada manusia. Nah, ini adalah sumber-sumber penyakit, agen penyakit, host-hostnya, gejala klinis, dan cara penularannya. Nah, siklusnya seperti apa? Ya seperti ini. Nah, dari sapi ya, biasanya dari sapi, ini dari abortus ya, kegiatan abortus, ini cairan abortusnya kena manusia. Nah, tidak sengaja masuk di kulitnya atau termakan oleh manusia. Begitu pula dengan hasil susu ya, susu mentah yang tidak dipasteurisasi atau produk-produk susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, ini termakan oleh manusia. Nah, ini akan menimbulkan brucellosis pada manusia. Nah, pada kambing ini, pada sapi, brucellus abortus ya, bisa terjadi akibat inseminasi buatan. Nah, jadi gamnya ini tidak bersih, kemudian berpindah lagi ke sapi yang lain. Nah, ini berbahaya. Kemudian bisa juga akibat terkontaminasi cairan vagina dari fetus ini ya, dari fetus yang mengalami keguguran. Nah, ini yang mengontaminasi bisa rumputnya yang terkontaminasi, kemudian pakannya, airnya. Nah, kemudian termakan, tidak sengaja termakan oleh sapi yang lainnya, maka bisa juga kena. Itu pula dengan manusia. Nah, kontak ya dengan objek ini tadi. Nah, baik itu langsung maupun tidak langsung, bisa karena makan ini termakan, tidak sengaja termakan, bisa juga melalui raw milk, susu mentah atau fresh cheese, keju segar yang tidak dipasteurisasi. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Seperti itu cara penularannya dari sapi atau dari hewan lain, hewan satu ke hewan lain dan ke manusia. Nah, penyakit pada hewan ini abortus sudah tadi ya, umur 5-8 bulan kebuntingan, berakibat selaput plasenta tertinggal lama atau retensi dan menyebabkan steril pada sapi. Nah, steril pada sapi ini sapi tidak lagi bunting. Nah, ini kerugian material luar biasa ya. Bila sapi menderita abortus pada periode tersebut harus dicurigai menderita brucellosis. Sampel darah, serum perlu diambil untuk penangguhan diagnosis. Jadi diuji di lab apakah betul ada Mycobacterium, ada kuman brucellosisnya, Brucellus abortus misalnya. Pada manusia, masa inkubasinya bervariasi 1-6 minggu. Demamnya ini fluktuasi. Ini tadi ada undulan fever kan, demam yang tidak menentu. Lemah, kaku, keringat malam hari, sakit kepala dan sakit persendian. Kelenjar limfe membengkak. Nah, ini pasti membengkak ini. Kenapa? Karena ini adalah kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan tentara-tentara untuk memerangi mikroba-mikroba yang dapat mengakibatkan penyakit pada manusia. Makanya bengkak ini kelenjarnya. Hati dan limpa bengkak. Nah, terapi pengendalian dan pencegahan pada hewan ini tidak ada obat yang efektif. Nah, makanya susah sekali ini ya. Kalau sudah satu peternakan itu sudah kena, nah biasanya ini akan menjangkiti semua hewan-hewan yang lain. Ini sangat sulit untuk diobati dan sangat sulit untuk dikendalikan.
Nah, sapi penderita yang reaktor ini harus di stamping out. Stamping out itu disembelih semua, dihabiskan, bersihkan, kemudian dimasukkan yang baru. Nah, stamping out semua ya, semua yang penderita. Tidak ada yang diobati, dipelihara apa, tidak, langsung dimusnahkan. Semua bagian kelahiran, mau pedet yang mati, plasenta, cairan dan lain-lain semuanya ini harus dibakar agar tidak menjadi sumber penularan. Waspadai juga pejantan yang baru masuk dalam kelompok karena bisa menjadi sumber penularan. Jadi jantan yang sudah mengawini betina yang positif, nah ini berbahaya. Nanti masuk lagi di kelompok lain, mengawini betina lain, nah bisa juga kena. Nah, karena cairan vaginanya ini ya, berbahaya. Nah, pada manusia, pengendaliannya dan terapinya itu hindari mengonsumsi susu yang belum dipasteurisasi. Nah, wajib susu dipasteurisasi sebelum dikonsumsi. Hindari kontak dengan cairan abortus, hewan yang keguguran. Selalu menjaga kebersihan dan mencuci tangan dan mandi setelah bekerja dengan hewan yang diduga terpapar bakteri Brucella. Bisa menggunakan pengobatan dengan menggunakan antibiotik, tetracycline, streptomycin, trimethoprim, atau sulfamethoxazole. Nah, vaksinasi tidak efektif, makanya antibiotika saja ini. Oke, itu tadi brucellosis. Kita lanjut ke Colibacillus, ini yang terakhir ya. Colibacillus, sorry ini masih agak lama durasinya. Semoga tidak bosan. Colibacillus didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli. Jadi semua jenis penyakit yang disebabkan oleh Escherichia coli ini masuk ke colibacillosis ya. Nah, infeksi ini termasuk coliseptisema, coligranuloma, venereal colibacillosis, coliform cellulitis, peritonitis, salpingitis, orisitis, dan enteritis. Nah, ini masuk semua di colibacillosis. Nah, pada mamalia biasanya berupa infeksi saluran kemih dan usus primer. Nah, karena yang bakteri-bakteri Escherichia coli ini biasanya targetnya adalah saluran pencernaan. Pada unggas, nah biasanya merupakan penyakit sekunder, bukan penyakit primer ya, dia penyakit bawaan karena adanya penyakit yang lain. Terjadi ketika sistem kekebalan tubuh inang kesulitan menghadapi galur E. coli yang mematikan. Ini karena sudah lemah daya tahan tubuhnya, makanya kemudian masuk ini, nah, sehingga menyebabkan penyakit pada unggas. Hostnya ada sapi, kambing, unggas, babi, beberapa spesies besar burung, dan sebagian besar spesies burung dan beberapa mamalia. Ini termasuk manusia ya. Nah, etiologi ini strain patogen Escherichia coli ini mudah diisolasi. Dia merupakan gram negatif. Nah, dia gram negatif berarti dia berwarna ungu pada pewarnaan gram. Dia berbentuk basil dan berflagela. Nah, ini ada flagelnya, artinya dia bisa bergerak. Dia mampu bergerak karena dia memiliki gerak. Selain itu dia berfili ya, berambut. Nah, ini ada fili-filinya. Fili-filinya ini digunakan untuk menempel pada organ target. Nah, biasanya pada permukaan fili-fili usus. Nah, dia bisa menempelnya. Sebagian besar strain patogen membentuk koloni halus hingga mukoid. Jadi koloninya itu halus sampai mukoid. Kemudian beberapa bersifat beta hemolitik. Faktor virulensi termasuk Fimbria, nah ini fili-filinya, faktor virulensinya. Enterotoksin, nah selain filinya ini bisa menghancurkan dinding sel usus sehingga diare berdarah, bisa juga menghasilkan toksin, dia menghasilkan racun ya, atau eksotoksin, toksin eksternal. Bisa juga endotoksin dan kapsul. Fimbria adalah, ini fimbrianya, sebagian besar rambut kecil di permukaan bakteri yang memungkinkan keterikatan pada reseptor spesifik di permukaan enterosit mukosa usus kecil. Jadi kenapa dia bisa menempel di usus? Nah, karena fimbria ini, fili-filinya ini bisa memiliki reseptor. Nah, jadi dia ada pengenal di fili-fili usus, makanya dia bisa menengket seperti magnetnya. Nah,
kutub utara dan kutub selatan. Cek, karena ada reseptornya. Kalau tidak reseptor maka susah menempel. Nah, karena dia ada filinya, maka dia memungkinkan untuk menempel dan mengakibatkan gangguan pada organ pencernaan hewan dan manusia. Epidemiologi, tingkat kejadian penyakit dan pola penyebarannya ini berpotensi patogen ada di saluran usus dan feses dari banyak hewan normal. Jadi hampir semuanya usus dan feses ini ada Escherichia coli. Bahkan ada beberapa Escherichia coli yang bahkan Escherichia coli ini sebenarnya dia sangat bermanfaat pada hewan mamalia ya, karena membantu dalam mendegradasi atau menguraikan kotoran yang ada dalam usus. Namun ada beberapa spesies Escherichia coli yang kemudian bersifat patogen pada manusia dan hewan. Suhu yang dingin ini dapat meningkatkan infeksi kolibasilosis. Patogen coliform ini diperparah oleh shedding tinja yang dapat menyebabkan exposure pada liter. Makanya di kandang itu ini sheddingnya banyak kotoran. Nah, ini berbahaya, bisa meningkatkan paparan patogen coliform dari satu ternak ke ternak yang lain. Kejadian dan keparahan penyakit ini berhubungan dengan dosis yang tertelan. Jika makan dari shedding itu, makan rumput, tertelan, ini berbahaya. Terutama anak-anak sapi ini rentan sekali. Kekebalan yang berasal dari kekebalan konstan rentan sekali pada anak sapi ya. Epidemiologi, penyebaran penyakitnya masih penyebaran penyakitnya. Coliform patogen ini bertahan hidup di bangunan yang terkontaminasi dan dia dapat menginfeksi hewan lain. Misalnya bangunan sudah terkontaminasi, keluar hewan yang atau mati hewannya, masukkan hewan yang lain tanpa dibersihkan, maka dia akan terpapar juga. Maka jika sudah terpapar oleh Escherichia coli, maka ini dapat bertahan dan sulit untuk dihilangkan. Ini perlu usaha untuk menjaga sanitasi, peternakan, dan lingkungan. Maka cara pencegahannya dengan penerapan manajemen sanitasi yang baik dan benar. Nah, siklus penyebaran, cara penularan penyakit seperti ini. Ini hewan termakan oleh Escherichia coli patogen. Nah, ini dikatakan Escherichia coli patogen kan karena ada beberapa Escherichia coli yang tidak patogen, cuman ada beberapa spesies yang patogen. Ini tertelan oleh hewan. Nah, ini akan sampai di usus, dan di usus dia akan berkolonisasi. Dia akan bertumbuh dan berkembang di usus. Nah, dia akan melengket menggunakan fimbria tadi, fili-filinya. Nah, karena dia ada reseptor ya di permukaan fili usus. Nah, dia akan menempel dan berkolonisasi di usus. Nah, di usus ini dia akan mengakibatkan pecahnya fili-fili usus sehingga mengakibatkan diare berdarah. Nah, dia akan menginfeksi fili-fili usus. Rusak selnya di sini ya. Bisa juga menghasilkan toksin. Nah, dia bisa mengeluarkan racun, eksotoksin. Nah, hal ini, kegiatan yang dilakukan bakteri ini akan mengakibatkan sekresi air pada dinding usus ini berlebih. Water electrolytes. Ini akan terjadi pengeluaran air yang berlebih dari dinding fili-fili usus yang mengakibatkan diare. Makanya encer, kotorannya encer, akhirnya penyerapan nutrisi tidak sempurna yang mengakibatkan turunnya berat badan atau bobot badan pada ternak. Begitu pula dengan manusia. Nah, ini contohnya pada manusia. Ini disebabkan oleh enterohemorrhagic bacteria Escherichia coli atau disingkat EHEC. Nah, ini banyak macamnya, bukan cuma ini, ada juga ETEC namanya. Ada juga mengakibatkan
keracunan, banyak macamnya kalau Escherichia coli. Nah ini tadi kalau pada manusia bisa diakibatkan oleh intestin juga makan akibat dari daging yang terkontaminasi oleh EHEC ini, Enterohemoragic Escherichia coli. Begitu pula dengan buah dan sayur yang terkontaminasi, biasanya pupuk ya yang tidak difermentasi, ini berbahaya. Buah dan sayur terkontaminasi kemudian dimakan oleh manusia. Periode inkubasinya ini bisa sampai 3-8 hari dan dapat mengakibatkan diare pada manusia. Diarenya jenisnya bisa diare akut, bisa juga diare yang berdarah. Ini tergantung dari jenis Escherichia coli-nya. Nah, kalau yang EHEC ini stomach muscle spasms, kemudian diare. Nah, ini bloody diare, diare berdarah ya. Kemudian bisa timbul demam dan muntah. Nah, ini yang terjadi pada manusia. Nah, seperti itu penularan penyakit pada Escherichia coli atau colibacillosis. Gejala penyakit ini diare parah, sampai berdarah bisa, kemudian kurang nafsu makan dan konsumsi air, tidak responsif dan pertumbuhan terhambat. Pertumbuhan terhambat ya karena fili-fili usus rusak sehingga penyerapan nutrisi tidak sempurna. Begitu pula dengan kotoran yang encer keluar diare. Tingkat keparahan penyakit ini, morbiditas dan mortalitasnya ini sangat bervariasi, tergantung pada infeksi yang disebabkan oleh strain Escherichia coli. Banyak strainnya ya. Pada kelompok hewan tertentu ini akan tetapi hampir semua jenis-jenis ternak ini memiliki tingkat kematian yang berbeda terhadap wabah colibacillus. Untuk strain E. coli sendiri yang sangat virulen ini dapat menyebabkan inang menjadi sakit dan mati dalam beberapa jam. Ini yang luar biasa ya. Tingkat mortalitasnya tinggi sekali. Ternak yang terkena dampak ringan ini bisa membutuhkan waktu berhari-hari untuk menunjukkan penyakit yang morbiditas, tidak mati, tapi berhari-hari baru bisa menunjukkan gejala penyakit. Itu yang khusus ringan. Pencegahan ini dapat ditegakkan dengan menggunakan vaksin yang terbuat dari vili bakteri atau racun atau kombinasi keduanya. Nah, ini adalah jenis vaksinnya. Kemudian betina yang sering hamil ini dapat divaksinasi 2 kali pada interval 2-3 minggu sebelum kelahiran. Disarankan untuk menggunakan sistem pemeliharaan all in all out. All in all out itu satu kali masuk semua keluar, gitu. Tidak masuk semua kemudian dipanen satu-satu, tidak langsung. Nah, biasanya di sistem feedlot, nah ini disarankan lebih bagus all in all out. Begitu pula di peternakan ayam ya, ayam potong untuk all in all out lebih bagus. Kemudian kegiatan melahirkan harus dilakukan di tempat yang telah dibersihkan, didisinfeksi dan kering secara menyeluruh. Kondisi kandang yang bersih, kering dan higienis ini akan mengurangi stres yang mengakibatkan parahnya kasus colibacillus. Antibiotik dapat diberikan pada bulan pertama kelahiran secara oral atau suntikan. Ini pada anak-anak yang baru dilahirkan ya, pada pedet sapi yang baru dilahirkan. Antibiotik dapat diberikan pada air minum. Larutan pengganti elektrolit oral dapat digunakan untuk mengurangi dehidrasi. Oralit pada manusia ini bisa digunakan. Cairan gula garam. Berbagai produk dapat membantu pencegahan colibacillus pasca penyapian. Bisa menggunakan plasma protein, zinc oxide, organic acid, asam organik, dan probiotics. Nah, ini biasanya banyak digunakan. Nah, beberapa hewan secara genetik ini dapat tahan terhadap infeksi dari Escherichia coli tertentu. Nah, hewan-hewan seperti ini dapat di-breeding untuk dilakukan seleksi secara genetik sehingga dapat membantu pengendalian beberapa bentuk colibacillus. Jadi, kalau mendapatkan breed yang tahan Escherichia coli, nah itu sangat membantu dalam penularan colibacillus, pencegahan penularan colibacillus.
Nah, untuk pencegahan diare ketika dalam perjalanan ini hindari makanan yang terkontaminasi, gunakan air yang aman untuk diminum atau air matang ya, lebih memilih air kemasan, makanan yang hangat atau panas, minuman yang hangat atau panas, dan susu pasteurisasi. Ingat, minum susu yang sudah dipasteurisasi atau sudah dipanaskan, jangan susu mentah. Pengobatan menggunakan antibiotik ada banyak macam, amoxicillin, tetracycline, neomycin, gentamicin, cetrifor, sulfonamida potensial, dan fluoroquinolones. Nah, ini semua golongan antibiotik yang bisa digunakan untuk pengobatan pada Colibacillus. Oke, sekian dan terima kasih. Ini sudah sejam 20 menit ya kita belajar. Mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Memang agak lama karena materinya lumayan banyak juga. Semoga bisa dipahami. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silahkan bertanya langsung di grup WhatsApp kita. Oke, saya kira cukup sekian. Saya tutup perkuliahan kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.